Halo dan selamat siang untuk teman-teman yang saya sayangi dan dosen yang saya hormati. Adapun pada siang hari ini, kami terdiri dari saya sendiri, Jelita Octavia Simanjuntak, dan rekan Saya Tiffany Ramoli Panjaitan. Dan saya Wendy Tianujaya. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana cara menyelesaikan suatu kasus dengan menggunakan software R. Pada contoh kasus ini kami akan menggunakan kasus pengujian pertumbuhan produksi maggot melalui kombinasi sampah rumah tangga dan daun kering menggunakan rancangan acak lengkap atau completely randomized design. Pada bagian pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini penelitian ini bertujuan untuk menemukan kombinasi perlakuan terbaik dalam menghasilkan maggot dari pengolahan sampah yang dikombinasikan dengan daun kering. Penelitian ini menggunakan data primer dan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL. Terdapat 6 perlakuan, yaitu perlakuan A, B, C, D, dan E, di mana perlakuan A yaitu sampah rumah tangga 90%, daun kering 10%, perlakuan B, sampah rumah tangga 80%, daun kering 20%, perlakuan C, sampah rumah tangga 70%, daun kering 30%, perlakuan D, sampah rumah tangga 60%, daun kering 40%, serta perlakuan E, sampah rumah tangga 50%, dan daun kering 50%. Penelitian ini menggunakan hasil uji analisis of variance atau ANOVA dan diuji lanjut dengan PNJ atau beda nyata jujur. Selanjutnya, selanjutnya Pak, penelitian ini menggunakan analisis data statistik deskriptif. Berikut merupakan tabel yang dibuat menggunakan program R. Berikut adalah program R-nya. Program R-nya menggunakan R Notebook yang sudah terlihat di layar. Lalu di program A terdapat list.files, di mana list.files itu menyimpan file-file dalam bentuk folder. Boleh di-run filenya. Oke, lalu di bawahnya terdapat 6 program. Di sini sudah terinstall, namun bagi kawan-kawan yang belum menginstal ke-6 program tersebut, kawan-kawan bisa menginstalnya dari menu package, lalu ke menu install. Lalu teman-teman bisa mengetiknya satu persatu dan melakukan instalasi. Dan terdapat 6 program yang seperti ini. Lalu setelah itu, selanjutnya, kita akan membaca dataku sama dengan read spasi Excel. Dan di sini kita akan merun. Sudah terlihat data-datanya.
Di kedua data terdapat perbedaan. Ini ya? Di kedua data terdapat perbedaan, yaitu data pada R Studio, dia datanya menggunakan baris, sedangkan data pada PDF, pada artikel, dia menggunakan kolom. Sehingga data pada PDF terlihat lebih sederhana dan mudah untuk dibaca. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Tiffany. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Langkah berikutnya adalah kita ingin menggambarkan tabel ini tadi ke dalam bentuk grafik, yaitu visualisasi data dari hasil produksi maggot berdasarkan kelompok ini tadi. Nah, jadi bisa kita lihat perbedaan dari tabel yang ada di PDF ini dengan yang ada di RStudio. Nah, jadi tujuannya kita membuat ulangan ini ke dalam satu kolom agar mempermudah dalam pembacaan untuk membuat grafiknya. Nah, jadi pada bagian ini, nah berikut ini merupakan eh, kode program untuk menggambarkan grafiknya tadi. Nah, jadi di sini kita buat bagian kolom perulangan. Bagian kolom perulangan ini sebagai eh, variabel X, jadi nanti dia membentuk horizontal, kemudian bagian maggot ini sebagai variabel Y. Nah, jadi bisa ditulis seperti ini, di mana X sama dengan ulangan, Y sama dengan maggot. Nah, jadi perlakuan tadi itu kita bikin dalam satu grup, di mana bagian perlakuan yang sama, artinya bagian perulangan dengan perlakuan yang sama, itu kita satukan dalam satu garis dan dalam warna yang sama. Bisa kita lihat dari kode yang ini. Dalam satu garis dan dalam satu warna yang sama. Nah, sehingga dihasilkan perannya seperti ini. Bisa kita bandingkan juga dengan PDF-nya. Ini dia. Nah, jadi hasilnya sama saja, di mana perlakuan A itu yang berwarna merah, perlakuan B berwarna kuning keemasan, kemudian perlakuan C berwarna hijau, perlakuan D berwarna biru, dan perlakuan E berwarna ungu. Nah, dari sini bisa kita lihat berdasarkan dari perintah program kita tadi, ulangan ini kita masukkan pada variabel X, kemudian jumlah produksi maggotnya kita masukkan ke dalam variabel Y. Nah, di sini bisa kita lihat berdasarkan grafiknya, di mana perlakuan C melalui setiap perulangannya, dia mengalami jumlah produksi yang lebih tinggi dan yang paling tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Sementara untuk yang berwarna ungu, yaitu perlakuan E, jumlah produksinya yang paling rendah. Ini bisa kita lihat secara langsung. Kemudian pada perlakuan A, B, dan D, hasilnya tidak jauh berbeda, artinya perubahannya tidak terlalu signifikan. Begitu. Untuk langkah selanjutnya, kita ingin, nah ini bisa kita lihat kesimpulannya di sini, di mana perlakuan C dengan sampah rumah tangga 70 sampai dan daun kering 30% memberikan hasil terbaik karena menghasilkan produksi maggot yang banyak. Sementara pada perlakuan E dengan sampah rumah tangga 50% dan daun kering 50%, hasil produksinya paling rendah. Langkah berikutnya adalah kita ingin menentukan nilai rata-rata dan standar deviasi berdasarkan kelima perlakuan tadi. Di sini sudah langsung dibentuk kode programnya. Nah, di mana datanya tadi kita ambil dari yang statistik deskriptif tadi, kita perlu mencari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasinya. Untuk programnya bisa kita lihat langsung dari sini. Nah, langsung kita panggil saja. Ini dia. Bisa kita bandingkan dengan data yang di sini. Nah, hasilnya sama, di mana nilai minimum ini bisa kita peroleh berdasarkan
tabel yang ini tadi. Untuk perlakuan A, kita lihat dari pengulangan 1, 2, 3, dan 4. Ini bisa kita lihat bagian minimum ini, tinggal kita lihat misalnya pada perlakuan A, itu dari pengulangan 1, 2, 3, dan 4. Di mana nilai minimumnya bisa kita lihat di sini, yang paling kecil adalah pada perlakuan 2, yaitu 590. Dan nilai maksimumnya pada perlakuan pertama, yaitu 625. Kemudian rata-ratanya tinggal kita jumlahkan semuanya, terus kita bagikan dengan 4, karena di sini ada 4 kali perulangan. Kemudian standar deviasinya, ini bisa kita peroleh, jika ingin mencari secara manual, bisa kita lihat rumus yang di sini, untuk mencari nilai standar deviasinya. Namun karena di sini sudah langsung ada berdasarkan programnya, jadi sudah langsung ada nilainya. Begitu juga untuk perlakuan B, C, dan D, dan E. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita ingin menggambarkan grafik berdasarkan dari tabel yang kita peroleh ini tadi. Jadi grafik ini diperoleh dari perlakuan dan nilai rata-ratanya. Di sini sudah langsung ada bentuk programnya, di mana ini dia datanya itu berdasarkan dari statistik deskriptif yang tadi, di mana sumbu X-nya itu kita masukkan perlakuannya dan sumbu Y itu rata-ratanya yang kita peroleh tadi, di mana setiap titik-titik tadi itu disatukan dalam satu garis yang berwarna merah dengan gambar titiknya berwarna biru. Tinggal kita run saja. Nah, ini dia hasilnya, bisa kita bandingkan dengan yang ada di PDF-nya. Nah, berdasarkan grafik ini bisa kita peroleh bahwa titik yang tertinggi itu berada pada perlakuan C. Dan titik yang terendah itu berada pada perlakuan E. Sementara perlakuan B dan D itu perbedaannya tidak terlalu signifikan. Dan juga pada perlakuan A tidak terlalu berbeda jauh dengan perlakuan B dan perlakuan D. Nah, jadi berdasarkan dari informasi ini tadi, yang gambar ini tadi, secara rata-rata produksi maggot yang paling tinggi itu terjadi pada perlakuan C, yaitu dengan rata-rata produksi 761,25. Sementara pada perlakuan E itu merupakan rata-rata produksi maggot yang paling rendah, yaitu sebesar 525. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wendy. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tiffany dan juga Saudari Jelita atas penjelasan mengenai kasus kali ini ya. Teman-teman, perintah pertama. Untuk perintah pertama itu ada one way, ya, baru ada tanda menuju ke one way, AOV atau Analysis of Variance, atau bisa dikenal dengan analisis ANOVA. Baru ada maggot, perlakuan, data sama dengan dataku. Apa sih artinya? Nah, untuk pertama, maggot itu merupakan variabel responnya, perlakuan itu variabel prediktornya, sedangkan data sama dengan dataku, yang berarti data yang kita gunakan dalam kasus ini berjudul dataku. Baru yang menjadi pertanyaannya adalah, apa sih fungsi dari menuju ke one way? Nah, fungsi di sini adalah hasil analisis ini akan ditransfer ke variabel one way, di mana nanti variabel one way-nya akan digunakan ke perintah berikutnya, yang pada kasus ini merupakan summary one way. Sehingga perintah ini berarti meringkas hasil dari analisis ANOVA dari setiap perlakuan. Silakan Diran. Maka akan kita peroleh hasilnya sebagai berikut, yaitu hasilnya 1,44 dikali 10 pangkat minus 8. Bisa dibuka PDF-nya? Baiklah, terima kasih. Dapat kita lihat hasilnya mirip dengan nilai itunya 1,44 kali 10 pangkat minus 8, di mana itu tentunya lebih kecil dari 5% atau 0,05, sehingga dapat kita simpulkan ada perbedaan. Next ke perintah berikutnya. Ke perintah berikutnya yaitu ada print LSD test one way perlakuan. Nah, seperti yang kita ketahui dalam RStudio, perintah print merupakan perintah untuk perlihatkan LSD test ini adalah list significant difference, yang artinya perbedaan signifikan rata-rata. One way merupakan perintah yang di atas tadi, dan perlakuan merupakan sama halnya dengan yang di atas tadi. Berarti di sini kita memerintah untuk perlihatkan perbedaan rata-rata signifikan dengan faktor perlakuan. Silakan Diran.
Baiklah, kita dapat hasilnya. Nah, silakan dibuka PDF-nya lagi. Kita peroleh hasil yang sama. Yap. Nah, pada hasil yang di bawah dapat kita lihat itu ada 761, ada C, B, D, A, E. Di mana dalam tabel tersebut dapat kita lihat hanya C dan E lah yang nilainya 700 dan 500. Sedangkan nilai yang lain tetap berada di range sekitar 600. Sehingga dapat kita ketahui adanya perbedaan signifikan di C dan E. Sedangkan B dan BDA tidak ada perbedaan signifikan. Perintah berikutnya. Baiklah, perintah berikutnya adalah menuju ke fit AOV maggot S faktor perlakuan dataku. Yang mana berarti maggot itu sebagai variabel respon, S faktor itu variabel prediktor, dataku tetap data yang sama dengan analisis. Berarti ini ditransfer ke variabel fit dan akan dilanjutkan ke perintah LSD test fit, yang artinya berarti hasil analisis ANOVA ini akan ditransfer ke fit dan akan diuji perbedaan signifikan rata-rata. Run. Maka akan kita peroleh hasilnya, yaitu hubungan antara setiap variabelnya. Entah A dengan B, C dengan B, atau D dengan E itu banyak dan dapat terlihat dengan jelas pada gambar berikut. Kuncinya adalah jika di bawah 0,05 atau 5%, berarti tandanya ada perbedaan. Kalau di atas 0,05 berarti tidak ada perbedaan. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Jelina. Baik, terima kasih pada Saudara Wendy. Demikian berakhirlah sesi tutorial dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang.